Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Layar Guru. Kali ini kita akan sedikit berbicara tentang mengetik. Teknologi berkembang semakin cepat. Hampir seluruh pekerjaan kita beralih menjadi paperless. Jadi mengetik itu udah jadi udah jadi makanan kita sehari-hari lah. Hampir setiap pekerjaan kita itu udah dihubungkan dengan mengetik itu seperti melangkah, seperti berjalan, malah seperti bernafas gitu. Jangan sampai proses mengetik ini menjadi penghambat kita untuk menjadi lebih kreatif dan lebih efektif lagi. Mungkin beberapa dari kita masih menganggap mengetik itu sebagai barrier ya, sebagai penghalang gitu untuk kita pekerjaan. Kadang-kadang kita mau melakukan sesuatu terus karena malas ngetiknya jadi nggak beres gitu. Nah, kita harus bisa menyelesaikan permasalahan ini. Saya punya 3 solusi. Solusi yang pertama, kita harus punya asisten pribadi. Nah, dengan punya asisten pribadi, kita bisa katakan aja, Pak, tolong ketikan ini, Bu, tolong ketikan ini, udah bereskan. Masalahnya kan kita harus gaji gitu, kita harus gaji asisten itu, jadi nggak semua orang bisa pakai solusi ini. Padahal kalau kita punya solusi ini, kita bisa lebih fokus ke ide gitu. Jadi ya, asisten kita itu yang mengetik. Solusi yang kedua yang saya tawarkan itu bisa menggunakan fitur voice typing di Google Docs. Saya coba visualisasikan, jadi kita tinggal ngomong dan itu akan langsung dicatat sama mereka. Udah canggih sekali memang teknologi yang sekarang ya. Nah, kita masuk ke Google Docs, kemudian kita pilih tools. Kalau nggak salah di sini ada voice typing. Setelah diklik, kemudian kita ganti bahasanya, karena kita bahasa Indonesia, kita ganti bahasa Indonesia, kita juga bisa bahasa Inggris dan sebagainya. Kemudian klik to speech. Nah, tinggal bicara aja, kemudian nanti akan muncul tulisannya di sana. Oke, mantap sekali kan? Ketika kita lagi malas, kita bisa pakai ini. Kemudian apabila mau menambah titik, kalau nggak salah ketik dengan menyebut period, titik, garis baru, new line. Kalau enter itu apa ya, lupa saya. New line. New line. Garis yang baru. Titik. Titik. Select new paragraph. New line. Period new line. Alah, lupa saya. Oke, jadi kurang lebih seperti inilah kita bisa mengetik hanya dengan berbicara. Canggih sekali ya. Oke, kemudian kita tinggal save dan sebagainya. Nah, tapi kelemahannya kita nggak bisa setiap saat menggunakan ini. Karena kan misalnya kita lagi meeting, kadang-kadang kita lagi rapat, kita diminta untuk menjadi notulen rapat, kita harus mengetik apa yang terjadi di rapat dan sebagainya, kan nggak mungkin kita pakai ini. Karena di ruang rapat pasti ramai kan, banyak suara, tidak hanya suara kita aja. Jadi ada waktu yang memang kita nggak bisa menggunakan fitur ini. Nah, jadi saya punya solusi yang ketiga. Solusi yang ketiga itu ya, kita dengan belajar mengetik prinsip 10 jari. Dengan meluangkan waktu 10 menit saja per hari, saya yakin dalam 1 bulan kita udah bisa mengetik 10 jari tanpa melihat keyboard sama sekali. Jadi seperti gitu dan sebagainya. Oke. Tuh, dalam 5 bulan saya udah bisa mengetik tanpa melihat, dan kecepatannya juga cukup lah gitu. Jadi kan ketika kita berpikir dan ketika mengetik kan kayak kadang-kadang kan kita berpikir harus menunggu ketikannya sudah sampai mana. Jadi minimal kecepatan mengetik saya tuh udah bisalah menyeimbangkan kecepatan berpikir saya gitu. Jadi berpikir sama ngetik itu bisa bersamaan gitu. Seperti itu. Jadi lebih efektif. Nah, banyak sekali website di internet yang bisa kita pakai untuk berlatih mengetik, tapi yang mau saya
bagikan di sini adalah yang saya pakai, yaitu saya menggunakan typingclub.com. Oke, gimana caranya menggunakan itu? Kita lihat bareng-bareng tutorialnya ya. Oke, pertama kita masuk ke website typingclub.com, kemudian login bisa menggunakan Gmail, jadi nggak ribet, cuma sign in with Gmail. Kemudian kita login, sudah sampai seperti ini. Nah, kemudian step pertama yang harus kita lakukan apabila pertama kali masuk, kita harus menentukan nih mau pakai keyboard mana, mau pakai, ini istilahnya kurikulum gitu. Kita mau latihan left hand typing doang. Jadi left hand typing itu dia memberikan pelatihan apabila kita mau menerapkan mengetik dengan satu jari dan dengan tangan kiri aja. Jadi di situ diajarkan cara-cara mengetik dengan satu jari. Karena kita pakai yang bahasa Inggris dan mau dua jari dulu, jadi saya sarankan menggunakan typing jungle ini. Jadi dengan typing jungle kita klik, nanti akan muncul level-level seperti ini. Jadi ini seperti main game, kita diberikan satu level, kita akan berlatih mengetik dengan dua jari, kemudian naik level lagi dan sebagainya. Jadi lumayan. Kalau menurut saya 10 menit investasi kita untuk belajar mengetik ini seperti kita belajar baca lah. Nanti kalau baca mungkin di awal-awal kita agak struggle gitu, tapi nanti kalau udah kita dapat hasilnya, saya yakin ini akan bermanfaat buat kita. Hidup kita akan lebih efektif lagi. Nah, metodenya gimana? Nah, misalnya seperti ini, kita pilih level ini, misalnya level 4, akan muncul seperti ini. Kita ganti ininya dulu, keyboardnya, supaya keyboard dua jari. Nah, seperti ini. Jadi salah satu prinsip yang harus kita ketahui adalah bahwa ada yang namanya home row. Jadi home row itu tempat di mana tangan kita itu berhenti gitu. Disitulah pusat pergerakan kita. Jadi setiap kita lagi nggak mengetik itu, kita harus memposisikan di home row itu. Home row itu artinya F ada di telunjuk, jadi kurang lebih seperti ini. Nah, misalnya kita pakai keyboard guide, nah seperti ini. Ini adalah posisi home row ini. Jadi F, D, S, A itu di sini, dan kemudian J, K, L sama ini di sini. Jadi ini yang kita sebut home row. Jadi kita harus bisa memposisikan diri ketika kita mengetik itu, posisinya apabila lagi tidak mengetik itu di sini, di home row ini. Kemudian saran dari saya, ketika kita berlatih mengetik, kita jangan pernah melihat keyboard sama sekali, jangan pernah. Jadi pertama kan kita hanya fokus F dan J dulu. Jadi kita fokus aja dulu F/J/J, 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 F/J dan seterusnya, JF, FFJ, FFF. Saya sengaja salahkan misalnya supaya nanti ada reportnya, karena yang menarik dari sini itu adalah ada reportnya. Nah, ketika sudah selesai, kita disajikan report. Apabila sudah memenuhi, kita dapat level 5 dan sebagainya. Di sini ada kecepatan kita, kecepatan mengetik kita itu 42 word per minute, 42 kata per menit, ini akurasi kita. Nah, kemudian di sini diberikan nih yang salahnya di mana, dikasih tahu. Kemudian ada statistik-statistik lain. Apabila kita udah mencoba level ini 5 atau 6 kali, di sini diberikan perkembangannya. Jadi sangat berguna sekali. Ini masih gampang ya level. Kita kembali lagi ke home-nya. Nah, setelah terbiasa dengan huruf-huruf yang basic itu, misalnya di sini ada nih level 22 misalnya, nanti ini akan terbuka setelah lolos satu level, akan terbuka dan sebagainya. Misalnya kita ke home row review nih, di sini udah sampai mana misalnya. Nah, di sini udah mengetik biasa. Pertama-tama kita taruh dulu posisi home row, kemudian kita mulai. Oke, Gladed had half a glass as salad. Oops, that show us. Nah, jadi kita di sini udah nggak boleh lihat nih. Tapi ini mungkin hari ke-5, hari ke-6 baru sampai sini ya. Jadi kurang lebih seperti itu, berangsur. Nah, sebetulnya kita bisa juga ada namanya fitur try out. Jadi
kita bisa ngecek nih skill kita itu di mana gitu, kemampuan kita itu ada di tahapan mana, dan kita mulai dari level itu. Tapi saya sarankan supaya kita melatih memori otot jari kita itu, kita mulai dari yang level 1 dulu, terus level 2, berangsur aja, nggak usah buru-buru. Tujuan kita apa? Tujuan kita itu membiasakan otot memori otot jari ini. Jadi jangan buru-buru, jangan cepet-cepet. Tujuan kita itu pembiasaan terus diikuti ini tiap level. Nanti insya Allah dalam sebulan itu sudah canggih mengetiknya. Oke, kita harus memulai dari nol. Jadi pura-pura kita belum pernah punya pengalaman mengetik sama sekali di sini. Nah, nanti kalau sudah huruf-huruf sudah oke, di level-level sekitar level 100 itu sudah mulai sama ini simbol sama angka kan termasuk susah ya. Kita nggak familiar, kita masih harus lihat. Nah, nanti kalau udah level 100 itu kita bisa lihat simbol dan lihat angka dan sebagainya. Nah, nanti kalau udah level 200, level 300 itu kita lebih ke akurasi sama speed aja. Kalau misalnya mereka udah ini, kita ke level ke speed aja. Nah, ini kita ambil ya. Misalnya kita ambil level 300 ini mungkin minggu ketiga. Jadi lebih ke ini pembiasaan kata-kata yang familiar. Jadi tanpa sadar, misalnya kita yang ini ya. Nah, ini pembiasaan kata-kata yang familiar supaya jari kita itu kalau melihat kata-kata ini itu bisa cepat. Seperti ini. Jadi ini menurut saya cocok lah untuk mengisi kegabutan di rumah, iseng-iseng berhadiah gitu. Kita iseng, kita seperti main game, tapi di satu sisi kita bisa meningkatkan kemampuan mengetik kita. Payout. Oke, nah seperti itu. Nah, jadi kerennya kalau kalian nilainya masih kecil itu nggak akan lulus, nggak akan dapat level 3. Kalau belum dapat level 3, level selanjutnya belum bisa dibuka gitu. Jadi ini saya kebetulan udah sempat ngerjakan level ini, jadi udah buka. Nah, ini juga dibandingkan nih, ternyata saya terakhir main level ini tuh 1 tahun lalu nih. Nah, dan ternyata speed saya meningkat. Tahun lalu itu saya speednya 45, sekarang 52. Tahun lalu itu akurasi saya 100%, sekarang 98. Tahun lalu itu 51 detik, sekarang 44. Oke, jadi nah sebetulnya ini website yang berbayar, banyak sekali fitur-fitur yang bisa kita dapatkan apabila kita lebih membayarnya. Misalnya contoh, apabila kita berbayar, kita bisa melihat review kita yang tahun lalu tuh salahnya di mana dulu dan sebagainya. Oke. Nah, jadi level-level ini akan berlanjut sampai level tanpa terasa. Ini pun saya nggak mengusahakannya, tapi setiap ada waktu luang, 1 hari 5 atau 10 menit saya luangkan, dan saya sudah tamat saya untuk yang kurikulum ini. Kita masuk ke level terakhir ini ya. Jadi untuk level-level terakhir tidak ada pembelajaran baru, kita hanya diminta untuk meningkatkan akurasi dan meningkatkan kecepatan. Congratulations. Great improvement in your typing skills.
can also one. Nah, kita bisa mundur kalau mau mundur ke sini, kita perbaiki. Jadi kita latihan juga memperbaiki kesalahan. Nah, kalau merah itu salah, kalau kuning itu artinya sudah diperbaiki gitu, sudah direvisi. Saya coba lihat dulu, misalnya ada juga fitur-fitur lain. Di sini status kita minggu ini saya udah latihan apa belum nih. Saya mulai dulu waktu itu Oktober 2019 ya kan, Oktober 2018, kemudian Oktober 2018, kemudian sampai di sini ada statistik saya waktu itu sampai saya udah merasa Oktober 2019 itu udah lumayan, udah mulai baikan. Kemudian saya udah tinggalkan kurang lebih 1 tahun saya mengikuti kurikulum ini. Nah, ini juga ada apa namanya, yang saya cepat di mana, saya lambat di mana, benar-benar statistiknya canggih banget. Oke. Nah, apabila banyak sekali fitur lain, ini juga bisa diberikan untuk anak-anak kita. Apabila kita punya anak kelas 4, kelas 5, mereka sudah mulai diberikan akses ke komputer, mereka juga bisa menggunakan ini spelling vocab. Jadi di sini lebih ke kayak mereka sambil menghafal satu vocab, kemudian misalnya ini. Jadi mereka sambil mempelajari vocab-vocab yang baru. When Logan and Sally were unable to open the closet door. Unable. Sambil mereka memahami, mengetik dan sambil memahami definisinya. Unlock. Color. Oke, terima kasih Typing Club sudah mengajarkan saya mengetik selama 1 tahun ke belakang. Terima kasih banyak. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan di komen. Thank you for listening. See you in our next video. Okay.